Selamat sore, yang terhormat para presenter diskusi panel 3 dengan tema dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan sosial dari kebijakan berbasis budaya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nimade Cindy Ardina, selaku moderator pada panel 3 hari ini. Selamat berjumpa dalam diskusi virtual Ikonik, di mana kegiatan Ikonik tahun ini menjadi bagian dari pendukungan kegiatan presidensi G20 bidang kebudayaan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan acara demi kenyamanan dan kelancaran jalannya acara. Kami mohon presenter untuk mengubah nama dengan format nama, underscore tipe, karya, underscore asal. Kami mohon peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silahkan rename atau ganti nama akun Bapak atau Ibu agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir di dalam meeting ini. Selama presenter sedang menyampaikan paparan, mohon peserta lain mengatur audio dalam keadaan mute. Paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih 10 menit. Dan dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat dengan format nama, underscore asal, underscore pertanyaan. Moderator akan mempersilahkan peserta yang bertanya sesuai urutan. Peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Pada panel 3 ini, kita didampingi oleh satu orang pematik, yaitu Ibu Ruf Indiah Rahayu. Beliau adalah kandidat doktor bidang filsafat di STF Driyarkara, Jakarta. Dan selama ini beliau aktif sebagai peneliti dan penulis sejarah perempuan, isu reproduksi sosial, serta pegiat diskusi filsafat di Masyarakat Filsafat Indonesia atau MFI. Selain itu, beliau bekerja sebagai peneliti di Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif atau INKRISPENA dan Ketua Divisi Pendidikan di Indo Progress Institute for Social Research and Development. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara presentasi dan diskusi, dimulai dari presenter pertama, yaitu Citra Dewi Utami, yang akan memaparkan mengenai video perempuan pembatik Gerilayu. Mbak Cindy, sebentar, Ya, Bu. saya usul ya, Ya. Selain yang mau presentasi video, tapi buat saya yang lebih penting adalah presentasi kata-katanya ya, atau kalau ada PPT-nya. Jadi kalau yang hanya siap video, saya ingin juga bicara. Oh baik, baik. Ya, okay. Ibu. Untuk Ibu Citra Dewi Utami, bagaimana presentasinya? Mungkin bisa menggunakan PPT atau video? Saya sudah mengirimkan video dan juga PPT, Mbak. Oh, baik. Bentar akan ditayangkan.
Baik, Ibu Citra, mungkin ada yang mau disampaikan secara lisan terkait video yang tadi ditayangkan terlebih dahulu? Nah, ya. Terima kasih. Mbak, untuk PPT-nya bisa juga ditampilkan? Ya, operator mohon dibantu ditayangkan PowerPoint-nya. Sembari menunggu PPT, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bu Ruth, teman-teman semuanya. Saya Citra Diutami, Bu, dari ISI Surakarta. Begitu. Tadi yang sudah ditampilkan itu adalah salah satu karya hasil penelitian, begitu. Jadi kami melakukan penelitian pemetaan pemetaan budaya yang ada di daerah Karanganyar, Ibu, Jawa Tengah, begitu. Kemudian kami fokus di Desa Girilayu. Gitu. Untuk PPT-nya bisa muncul. Pertama yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah tentang bagaimana Desa Girilayu itu telah berupaya untuk menjadi desa wisata, Ibu. Jadi perintisan desa wisata batik itu sudah mulai dirancang sebelum pandemi. Tetapi ketika pandemi muncul, itu terhenti. Karena apa? Karena tidak ada lagi wisatawan yang datang, dan juga tidak ada lagi yang mantu, kalau di Jawa istilahnya. Begitu, karena yang memesan batik itu adalah kebanyakan untuk acara hajatan atau pernikahan. PPT-nya belum bisa muncul. Mohon maaf, Ibu, yang Ibu kirim waktu itu bentuknya PDF. Mungkin Ibu bisa share langsung PPT-nya. Oke. Tidak bisa di situ ya, Mbak? Iya. Saya tidak baiklah. Saya juga belum menyiapkan untuk yang di device ini. Saya langsung presentasi nggak, Bu? Ya, silakan. Ya. Oke. Kemudian setelah itu tentang bagaimana menghidupkan kembali pariwisata, karena dari pemerintah daerah sendiri itu juga menyambut program kementerian untuk memajukan desa wisata. Begitu. Kami melihat tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana untuk menghidupkan kembali apa yang ada. Begitu. Mereka membutuhkan salah satu sarana promosi. Bagaimana untuk membuat video promosi itu? Kami menggali menggunakan pemetaan budaya. Begitu. Pertama, kami melihat dari sisi kebutuhan video, karena saya dari prodi film dan televisi, yaitu dari unsur naratif dan unsur sinematik. Gitu. Kemudian untuk pengumpulan datanya, kami menggunakan observasi, wawancara, dan juga studi pustaka. Observasi kami lakukan dengan berkeliling di Desa Girilayu, yang mana dia itu terdiri dari dusun-dusun yang mana memiliki bentang alam yang secara visual itu menarik, begitu. Kemudian kami melakukan interaksi dengan masyarakat dan juga wawancara dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta yang terpenting adalah pengrajin itu sendiri. Begitu. Serta kami juga melakukan studi pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya. Begitu. Hasil yang kami temukan adalah tentang bagaimana profesi membatik dari perempuan-perempuan di Girilayu itu mendominasi, gitu. Bagaimana mereka sebenarnya bertindak sebagai pengrajin, tetapi mereka menempatkan diri membatik itu sebagai samben, begitu. Itu yang kami temukan di unsur naratif. Tadi yang dimaksud mendominasi apa ya? Tapi kok sambilan? Batik itu mendominasi, tapi kok sambilan? Gimana? Iya, itu falsafahnya mereka, Ibu. Jadi ketika kami datang, mereka selalu menyampaikan bahwa ini adalah samben. Begitu, itu istilahnya mereka. Tapi yang mendominasi apanya? Ini menjadi sandaran hidup, Ibu. Jadi itu yang dijadikan penghasilan utamanya, menghasilkan nafkah. Jadi ketika mereka tidak membatik, itu mengurangi pendapatan keluarga mereka, begitu. Dalam artian mendominasi itu mendominasi dari sisi pemasukan.
begitu Ibu. Jadi karena membatik bagi perempuan Girilayu itu membatik tulis Ibu secara penghasilan itu tinggi, begitu. Nanti akan dikaitkan tentang bagaimana adanya intervensi-intervensi dari beberapa CSR, begitu, yang mana mereka menyampaikan ketika akan menjadi desa wisata, itu ditargetkan adalah menghasilkan produk batik yang massal dan dengan harga yang murah. Tapi perempuan-perempuan ini menempatkan batik itu sebagai sebuah kontemplasi begitu. Jadi bukan untuk menghasilkan batik secara massal, tetapi mereka meresapi membatik itu sebagai falsafah hidup. Bagaimana membatik itu membutuhkan sebuah konsentrasi, di mana mereka menjadikan batik itu sebagai sarana untuk menjernihkan pikiran, begitu. Jadi upaya-upaya yang mereka lakukan, pertama dengan menyampaikan bahwa batik itu adalah samben dan memposisikan diri sebagai sanggan, Ibu. Begitu. Sanggan itu bisa difahami sebagai buruh. Jadi mereka tidak mengolah batik dari awal sampai dengan akhir, tidak. Tetapi mereka hanya membatik saja. Begitu. Kenapa? Sejak dari tahun 2013, begitu, kemajuan dari desa ini secara ekonomi, begitu, dianggap tidak signifikan, begitu. Jadi untuk pergerakan di desa, menjadikan mereka desa wisata itu tidak membooming, gitu. Itu yang dipermasalahkan oleh beberapa. Karena khususnya saya mengikuti untuk ini tahun kedua Bank Indonesia itu masuk pendampingan di sana, begitu. Itu menjadi persoalan ketika para pengrajin itu ditempatkan atau diberikan pesanan dalam jumlah yang banyak, begitu. Mereka tidak bisa memenuhi itu. Itu yang dianggap sebagai kendala ketika akan dijadikan sebuah desa wisata batik. Begitu. Lalu Ibu, yang jadi permasalahan, jadi persoalan apa? Problem yang diproblemkan oleh Mbak Citra apa? Problemnya adalah bagaimana itu bisa memajukan, mempromosikan batik dari Gili-Rayu itu sebagai sebuah komoditas yang bukan hanya selembar kain, Ibu. Jadi tetap menjual batik bukan dengan kuantitas yang banyak dan dengan harga yang murah, begitu, tetapi bisa menjadikan batik Girilayu itu sebagai sebuah komoditas atau juga tujuan destinasi wisata yang mana itu wisatawan bisa belajar lebih, bukan hanya mengkonsumsi batiknya saja, begitu. Dari video itu kami menginginkan bahwa masyarakat itu lebih mengenal bahwa yang namanya batik itu butuh proses, gitu. Jadi dari batik yang dipegang oleh para perempuan-perempuan itu ada tahapannya, begitu. Jadi membatik itu bukan sekedar di printing langsung jadi, gitu. Tapi ada hal yang bisa dipelajari, ada hal yang yang menjadikan batik itu lebih dari sekedar komoditas, gitu Ibu. Karena sejauh ini setiap kali ada intervensi dari luar karena ingin mengentaskan mereka dari kemiskinan, begitu. Karena alasan kenapa Bank Indonesia masuk itu adalah masih banyaknya masyarakat para pembatik itu yang menerima bansos, Ibu. Begitu. Jadi perspektifnya adalah bagaimana membuat komoditas batik itu menjadi massal, gitu. Jadi bukan dengan menjadikan itu sebagai sebuah komoditas yang memang benar-benar perlu untuk dilestarikan, begitu Ibu. Oke, ya. Mungkin Ibu cukup, Ibu. Ya. Ibu mungkin kita lanjutkan ke presenter berikutnya terlebih dahulu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selanjutnya ada presenter kedua yaitu Fania Dwi Amanda Surya dengan judul karyanya
RPTRA Citra Betawi, pemanfaatan kembali ruang publik terbuka di era normal baru. Untuk Ibu Fania, mungkin bisa di-share PPT-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fania Dwi Amanda Surya dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya saya yang berjudul RPTRA Citra Betawi, pemanfaatan kembali ruang publik terbuka di era normal baru. Menurut UN Habitat, public space are a vital ingredient of successful cities. They help build a sense of community, civic identity, and culture. Public space facilitates social capital, economic development, and community revitalization. Dengan demikian, ruang publik merupakan elemen penting dalam lingkungan masyarakat perkotaan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu, bagaimana dengan Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2014 telah membangun ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota. Dan pada Desember 2020 telah terbangun 322 RPTRA. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang ramah anak dengan berbagai fasilitas dalam membantu proses tumbuh kembang anak, kenyamanan untuk penyandang disabilitas dan sarana interaksi sosial antar warga, dan sarana penerapan 10 program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK. Sejak pandemi COVID-19 tersebar di Indonesia, seluruh sektor kegiatan di masyarakat mengalami kelumpuhan, termasuk di RPTRA. Penyebabnya adalah ruang tempat interaksi sosial di dalam masyarakat rentan menjadi sumber tersebarnya virus, sehingga seluruh kegiatan dipindah alihkan ke ruang-ruang pribadi. Pada era normal baru, tentunya kehadiran ruang publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, penting untuk mengetahui cara bagaimana untuk menghidupkan kembali RPTRA agar dapat digunakan dengan aman dan nyaman, tidak menjadi sumber penyebaran pandemi, serta kegiatan seperti apa yang dapat mengoptimalkan tujuan dibangunnya RPTRA. Adapun tujuannya untuk mempelajari strategi dan upaya yang dilakukan warga dan pemerintah dalam memanfaatkan kembali RPTRA sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan interaksi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di era normal baru. Pada karya ini, metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara di RPTRA Citra Betawi ketika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jakarta berada di level 1. RPTRA Citra Betawi merupakan salah satu dari 6 ruang publik terbuka ramah anak yang berada di Stasiun Sawah. RPTRA Citra Betawi memiliki luas area sebesar 1.555 meter persegi dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2017. Terletak di lingkungan hunian yang padat penduduknya, namun tidak jauh dari lokasi, juga terdapat bangunan komersial seperti kafe dan ruko, bangunan umum seperti bangunan sekolah dan kampus, serta rumah peribadatan. Selain itu, lokasinya dekat dengan Setu Babakan yang merupakan area cagar budaya yang tentunya menarik banyak pengunjung. Akses menuju RPTRA tidak terlalu sulit dijangkau karena berada dekat dengan jalan raya, walaupun tidak banyak kendaraan umum yang melewati daerah ini. Berikut ini adalah gambaran kondisi fasilitas-fasilitas yang ada di RPTRA. Ada banyak fasilitas di RPTRA seperti area parkir yang dekat dengan pintu masuk, area permainan anak dengan berbagai jenis permainan, lalu ada area refleksi, lapangan bola, kolam ikan, area tanam untuk menanam toga dan sayur mayur, amphitheater dan bangunan serbaguna, serta taman-taman yang dipenuhi berbagai jenis tanaman. Pada bangunan serbaguna terdapat aula, perpustakaan, ruang laktasi, dan toilet-toilet, termasuk toilet penyandang disabilitas. Ruang-ruang ini dapat digunakan oleh publik secara bebas. Selain itu, terdapat ruang sekretariat, PKK Mart, pantry, dan gudang yang dikhususkan sebagai fasilitas penunjang untuk pengelola RPTRA. Sebelum pandemi, RPTRA Citra Betawi beroperasional dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Namun terjadi perubahan pada era normal baru, yaitu tutup lebih cepat pada pukul 5 sore. Tentunya perubahan jam waktu operasional ini berpengaruh pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. RPTRA sendiri penggunaannya tidak terbatas pada kalangan tertentu dan dapat digunakan oleh siapapun dan tidak dipungut biaya atau gratis, asalkan tetap mengikuti tata tertib berkunjung di RPTRA.
Salah satu contohnya yaitu kegiatan secara berkelompok, harus mengikuti prosedur tambahan dengan mengisi formulir penggunaan tempat. Kepengurusan RT Citra Betawi ini sendiri berada di bawah kepengurusan Kelurahan Serenteng Sawah yang dikelola oleh 6 orang secara bergantian. Di mana tugasnya pengelola adalah memastikan RT dalam keadaan rapi, bersih, nyaman, dan aman untuk digunakan, mengatur seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di RT. Secara keseluruhan, kegiatan di RPTRA Citra Betawi ini dapat dilihat dari jadwal kegiatan pada bulan Agustus 2022 pada gambar di bawah ini. Jadwal kegiatan ini diletakkan di aula di bangunan serbaguna dengan tujuan dapat dilihat dan dibaca oleh pengunjung sehingga mereka dapat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di RPTRA Citra Betawi, serta jika ingin mengadakan kegiatan bisa mengetahui slot waktu yang kosong. Berdasarkan jadwal tersebut, berikut merupakan contoh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di RPTRA. Pada gambar di atas merupakan gambar kegiatan rutin yang dilakukan oleh Sanggar Tari Seni, yaitu latihan menari tradisional anak-anak. Selain itu juga terdapat workshop eco-printing yang diadakan untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Pada gambar di bawah merupakan kegiatan kolaborasi dari mahasiswa Polimedia Kreatif dan Sanggar Tari Seni untuk mengajak anak-anak edufan belajar mencuci tangan dan memilah sampah melalui kegiatan praktik langsung dan menggambar. Berikutnya adalah acara pos minggu untuk masyarakat sekitar RPTRA Citra Betawi, terutama untuk lansia dan masyarakat berumur 15 tahun ke atas. Kegiatannya yaitu pemeriksaan kesehatan, timbang berat badan, ukur tinggi badan, dan cek tekanan darah. Diadakan sebulan sekali oleh pemerintah. Kegiatan lainnya yaitu kegiatan festival olahraga atau Forset yang diadakan oleh pemerintah dalam memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Adapun kegiatannya yaitu lomba senam antar ibu-ibu di RW se-Kecamatan Jagakarsa. Kegiatan lainnya yaitu seperti menanam tanaman toga, tanaman hidroponik, dan pemeliharaan ikan. Selain itu juga ada kegiatan Karang Taruna RW 6 dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pekan Olahraga Rakyat, yaitu lomba futsal antar warga. Ada banyak kegiatan lainnya yang dilaksanakan di RPTRA Citra Betawi. Berikut ini merupakan tabel perbandingan kegiatan-kegiatan tersebut dilihat dari pelaksana, waktu, target, tujuan, dan lokasi kegiatan. Bisa dilihat bahwa kebanyakan kegiatan rutin merupakan kegiatan swadaya masyarakat, sedangkan dari pemerintah masih bersifat eventual, walaupun merupakan kegiatan rutin dengan jangka waktu panjang, per bulan atau per tahun. Selain itu, cakupan target kegiatannya masih belum merata, terutama kegiatan untuk anak-anak. Serta tujuan kegiatannya masih banyak didominasi oleh kegiatan rekreasi dan kesehatan. Bisa dilihat bahwa warga sekitar RPTRA Citra Betawi memanfaatkan kembali RPTRA secara optimal untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial masyarakat. Pemanfaatan kembali ruang publik terbuka di era normal baru jelas sangat penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat perkotaan, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pengelola RPTRA, pemerintah, dan swadaya masyarakat bekerjasama dengan baik untuk menghidupkan kembali ruang publik yang mereka miliki ini. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga sudah dapat mencakup tujuan dibangunnya ruang publik terbuka ramah anak, walaupun belum seluruh tujuan dapat terpenuhi. Pengelola juga sudah cukup baik dalam mengatur kegiatan-kegiatan dari berbagai pihak kepentingan yang ingin mengadakan kegiatan di RPTRA. Untuk kedepannya, perlu peningkatan komunikasi dan kerjasama antara pengelola, pemerintah, dan swadaya masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan seperti promosi dan ekspresi budaya lainnya, serta pengembangan kegiatan untuk pelaku ekonomi mikro. Pengembangan kegiatan ini terutama untuk mencakup ruang lingkup anak-anak, lansia, dan pemberdayaan perempuan. Karena RPTRA memiliki potensi menjadi ruang-ruang pertukaran ekonomi, promosi, dan pelestarian budaya yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu Fania. Baik,
Kita akan melanjutkan ke presenter berikutnya, yaitu Ibu Libra Hari Inaugurasi dan Saryanto, yang akan memaparkan mengenai produksi garam di Kerajaan Samudra Pasai sebagai komoditas perdagangan, sebuah studi awal. Untuk Ibu Libra dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Ibu Moderator atas waktu yang diberikan. Terima kasih kepada Ibu Reviewer, Ibu Ruth, dan rekan-rekan presenter sekalian. Saya izin untuk menyampaikan paparan saya. Saya sudah mengirimkan PowerPoint dan video. Baik, Ibu akan melalui video atau saya presentasi sendiri? Kita tayangkan PowerPoint-nya, Bu, ya. Iya, baik. Ya, terima kasih. Pertama mungkin saya akan memperkenalkan diri. Saya Libra Hari Inaugurasi. Pada umumnya dikira saya ini ya pria ya, apa laki-laki. Maaf nih saya ibu-ibu gitu. Saya akan memaparkan tulisan paper saya. Ini dikerjakan berdua dengan kolega saya, Bapak Sardianto. Kami berdua, kami berdua dari Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sebelum di BRIN, kami berada di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di Balitbang Kemendikbud, sekarang pindah di BRIN. Paper yang akan kami paparkan berjudul Produksi Garam di Kerajaan Samudra Pasai sebagai Komoditas Perdagangan, sebuah studi awal. Baik, lanjut. Ya, mungkin untuk awal saya akan membahas garam terlebih dahulu secara umum ya, sebagai latar belakang. Garam ini kita ketahui sebagai bahan pangan yang dibutuhkan oleh manusia. Itu penting untuk sumber mineral, kemudian sumber kalori. Selain itu juga untuk menambah cita rasa masakan dan juga untuk mengawetkan makanan. Namun bagaimana ya garam itu pada masa lampau itu diproduksi. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan hasil penelitian kita mengumpulkan beberapa data. Basicnya adalah data arkeologi di situs Samudra Pasai. Garam itu diperoleh melalui proses panjang ya. Jadi selain proses panjang juga ada pengetahuan yang harus diperlukan oleh manusia dan juga ada faktor lingkungan yang mendukung. Ya, jadi dibuat dari air laut yang mungkin diuapkan, kemudian akan menghasilkan kristal garam. Kristal garam yang berbentuk kristal warna putih, rasa asin, ini penting bagi manusia seperti yang saya sampaikan tadi untuk beberapa kebutuhan, utamanya adalah untuk sumber mineral. Dalam sejarah peradaban manusia, usaha memproduksi garam ini sudah berlangsung sejak sebelum Masehi. Misalnya di Mesir itu tahun 2800 sebelum Masehi, di Cina 1800 sebelum Masehi, kemudian di Mesoamerika atau Amerika Latin itu garam sudah diproduksi sebelum kedatangan bangsa Spanyol. Metode pembuatan garam itu adalah metode pembuatan garam seperti yang saya sampaikan tadi adalah dengan memasukkan air laut ke dalam bejana tanah liat dan merebusnya hingga menjadi kristal garam. Penelitian arkeologi tentang garam ini telah dilakukan di luar Indonesia, misalnya ada di Filipina, Cina, dan juga Rumania. Lanjut. Baik. Nah, selain sebagai bahan pangan, garam juga menjadi komoditas yang penting, terutama untuk sebagai alat tukar. Di Indonesia, penelitian arkeologi yang berkonsentrasi tentang garam ini belum banyak dilakukan. Sementara itu kita ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan, negara maritim yang memiliki wilayah pantai yang cukup luas daripada daratannya. Semestinya dengan melihat hal-hal seperti itu, pantai yang cukup luas di Indonesia ini semestinya memberikan manfaat antara lain tentang produksi garam. Nah, coba kita lihat apa yang sudah
pada masa lampau yang terdeteksi dengan data arkeologi itu di mana saja ya yang bisa kita ungkap melalui data arkeologi. Di sini saya akan menyampaikan pengusahaan garam di Samudra Pasai. Samudra Pasai ini merupakan kawasan situs yang cukup dikenal ya di masyarakat, anak-anak sekolah, karena merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia kisaran abad 13 hingga 15. Penelitian di Samudra Pasai ini telah dilakukan, namun penelitian yang konsentrasi tentang garam ini belum pernah dilakukan. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Slide-nya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kawasan situs Samudra Pasai ini berada di Kecamatan Samudra. Kecamatan Samudra ini meliputi beberapa desa, antara lain adalah Desa Beringin, Desa Kutakrung, masuk di wilayah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Bentang alamnya merupakan daerah pesisir di pantai timur Sumatera, tepi Selat Malaka, berada di tepi muara Sungai Krung Pasai, ya abad 13 sampai 15, merupakan pusat kerajaan, pelabuhan, posisinya sangat strategis, berada di tengah-tengah jalur pelayaran antara belahan barat seperti Arab, India, dan belahan timur Cina yang diapit oleh Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Ini nampak seperti peta sebelah kanan, itu tanda merah adalah lokasi situs Samudra Pasai. Lanjut. Ya, ini lebih jelasnya posisi Samudra Pasai ini berada di tengah poros pelayaran perdagangan abad 13-15 ya antara Arab, India dengan Cina. Itu saya tunjukkan dengan tanda lingkaran dan panah berwarna biru. Lanjut. Ya. Permasalahan di pemaparan saya ini adalah terkait dengan keberadaan konsentrasi pecahan tembikar yang cukup melimpah dan toponim lancang garam di kawasan Samudra Pasai. Apakah dahulu merupakan tempat pembuatan alat-alat tembikar, ataukah pecahan-pecahan tembikar tersebut merupakan peralatan yang digunakan pada produksi garam masa kerajaan Samudra Pasai? Lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, ilustrasi ini memperlihatkan pecahan-pecahan tembikar, sisa-sisa tembikar ini berada di Desa Kutakrung, Kecamatan Samudra, posisinya paling utara di kawasan situs Samudra Pasai, luasnya sekitar 3,5 hektar. Ini milik pemerintah. Permukaan permukaan pematang tambak ini berwarna merah. Ini karena begitu banyaknya pecahan tembikar sehingga menutupi tanah dan berwarna merah. Lanjut. Ya, peta ini lingkaran merah dengan beberapa nomor ya, angka. Ini menunjukkan tinggalan-tinggalan arkeologi yang ada di kawasan situs Samudra Pasai. Jadi terlihat bentang alamnya itu di pesisir ya, tepi pantai, di tepi Selat Malaka. Yang saya berikan tanda panah merah adalah lokasi atau letak dari pecahan-pecahan tembikar. Selainnya itu adalah makam-makam kuno, misalnya dari makam Sultan Malik As-Saleh, Sultan pertama. Nah ini seperti terlihat dalam peta ini. Itu ada Sungai Krung Pasai, ini yang saya tunjukkan. Ini jadi tinggalan-tinggalan arkeologi di situs Samudra Pasai ini berada di tepi muara Sungai Krung Pasai. Lanjut. Ya. Metode yang kami gunakan di sini adalah metode historis arkeologis didukung dengan analogi etnografis dan deskriptif analitis. Kami melakukan perekaman data arkeologi, lingkungan, kemudian melakukan klasifikasi tinggalan-tinggalan arkeologi yang kami temukan dan menginterpretasikannya. Interpretasi ini kami melakukan hubungan antara data arkeologi, pecahan-pecahan tembikar, toponimi dan etnografi. Toponimi merupakan nama yang menunjukkan satu tempat. Jadi misalnya ada lancang garam,
lancang garam itu berada di sekitar tambak-tambak tadi. Lancang garam ini pada saat sekarang adalah tempat pembuatan garam di tepi pantai, masih berada di area situs Samudra Pasai. Lanjut. Ya. Data arkeologi dan etnografi. Data arkeologi yang kami dapat adalah seperti yang saya sampaikan, pecahan tembikar atau gerabah. Ya, kemudian ada lingkungan di tepi pantai, kemudian toponimi adalah lancang garam yang saya sampaikan tadi, tempat pembuatan garam yang masih ada sampai sekarang. Penggunaan tembikar dalam pembuatan garam dengan metode pemasakan. Maksud saya bahwa metode yang digunakan dalam pembuatan garam ini adalah dengan pemasakan atau perebusan, bukan dengan penguapan di tepi pantai ya, menggunakan panas matahari. Selain itu, dalam data tertulis kita menemukan ada satu manuskrip atau naskah kuno abad 15, jadi ya mungkin masih bisa kita katakan sejaman dengan masa Samudra Pasai. Ini berbahasa Melayu. Di situ dinyatakan, di sejarah Melayu itu dinyatakan ada pembuat tuak dan garam. Jadi ada spesialisasi kerja pembuatan tuak dan garam. Ya, lanjut. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Berlimpahnya pecahan tembikar ini di pematang-pematang tambak, masih di kawasan situs Samudra Pasai. Pecahan-pecahan tembikar ini terangkat karena adanya aktivitas pembuatan tambak untuk ikan dan udang. Berarti dari bagian bawah tanah kemudian diangkat ke permukaan. Lanjut. Ya. Nah, inilah pecahan-pecahan tembikar yang kami temukan. Karakteristiknya seperti ini. Memiliki lubang-lubang di bagian bawah bibir ya, kalau kita katakan dari arkeologi itu pecahan-pecahan tembikar ada memiliki bagian bibir itu, kemudian ada lubang-lubang itu banyak sekali, ini agak tebal, kemudian ada sisa warna hitam ini mungkin dari karena aktivitas pembakaran jadi menyisakan jelaga. Kemudian gambarkan kanan bawah itu centong ya, kita kan centong itu dari tanah liat yang dibakar atau tembikar. Itu juga kita temukan di area pematang tambak yang penuh dengan pecahan tembikar. Centong ini penuh dengan kristal garam. Oke, lanjut. Ya, ini seperti yang saya sampaikan. Bagian atas kiri, ilustrasi atas kiri, ini ada pecahan yang kita bila rekonstruksi atau kita gabung gitu akan berbentuk semacam bejana gitu, bejana ya, dengan ada lubang-lubangnya. Kemudian gambar kanan atas itu adalah itu juga dibuat dari tanah liat, berbentuk ada bagian bawah, bagian atas gitu ya. Kemudian bagian tengahnya agak cekung gitu, mungkin bisa dipegang dengan tangan. Kemudian gambar bawah ini juga sama dengan gambar atas kanan. Ini tembikar-tembikar yang kita temukan. Awalnya kita berpikir bahwa gambar kanan atas dan bawah ini adalah alat untuk membuat tembikar dengan metode pembuatan tangan, tidak dengan menggunakan roda putar seperti sekarang. Lanjut. Ya. Nah, ini adalah lancang garam, toponimi lancang garam yang berada di sekitar area tambak. Ini berada di sebelah utara dari lokasi tinggalan arkeologi Nisan-Nisan. Sebelah kiri itu adalah kolam-kolam kecil. Ada 2 kolam, kanan kiri kita sebut aja kolam A dan B. Ini adalah untuk menampung air laut, ya, menampung air laut. Kemudian dari tampungan kolam A dan kolam B ini akan disaring ke kolam bagian tengah. Nah, ini akan disaring. Cara penyaringannya adalah dengan menggunakan daun kelapa ya. Ya, jadi air yang sudah bersih ini akan mengalir di bagian tengah. Kemudian ilustrasi kanan itu ada kolam, dan di bagian latar belakang kolam kecil tadi ada pondok-pondok. Pondok inilah
dapur untuk memasak air laut tadi. Kemudian tampak ada kayu-kayu bakar, ini adalah bahan bakar yang digunakan. Jadi ada 2 pondok, di dalam pondok ini nanti akan ada tunggu-tunggu, lanjut. Berikutnya, ya. Nah, ini adalah tungku yang ada di dalam pondok. Ada 1 tungku, itu air yang sudah disaring, direbus dengan menggunakan plat logam ya sekarang. Jadi yang digunakan sekarang adalah plat logam. Kemudian ilustrasi bawah adalah kristal-kristal garam hasil dari perebusan air laut yang sudah disaring. Lanjut. Ya, ini ilustrasi sebelah kiri adalah pembuatan garam lainnya di luar area kawasan situs Samudra Pasai. Metodenya sama ya, dengan perebusan, dengan menyaring air laut, kemudian direbus di pondok-pondok. Kemudian sebelah kanan ini adalah perajin atau penganjun tembikar pada masa sekarang. Ini kita ambil datanya tahun 2016. Ini perajin ini adalah lokasinya di sekitar 6 km arah timur dari situs Samudra Pasai. Yang mengerjakan ini adalah ibu-ibu perempuan. Jadi dari pengumpulan bahan mentah, misalnya pasir, tanah, kemudian mencampur, kemudian membuatnya, kemudian menjemur, membakar, ini dilakukan oleh perempuan. Produksi tembikar pada masa sekarang ini merupakan data etnografi ya, etnografi pembuatan tembikar masa sekarang. Periuk ya, seperti yang terlihat di situ, ini merupakan jenis-jenis tembikar yang dihasilkan pada masa sekarang. Jadi tembikar-tembikar spesifik pada tambak-tambak di situs Samudra Pasai ini tidak kita jumpai. Dalam arti bahwa tembikar-tembikar di situs Samudra Pasai itu sudah tidak dibuat lagi, sudah tidak digunakan lagi. Bahkan saya wawancara dengan warga sekitar bahwa ini alat apa, benda apa yang ada di tambak-tambak tadi. Warga sekitar situs pada umumnya sudah tidak mengetahui itu apa gitu ya. Lanjut. Nah, dari uraian saya tadi ini bisa diambil kesimpulan. Kesimpulan ini namun masih kesimpulan tahap awal karena ini adalah tulisan saya yang sebetulnya data-datanya saya ambil ketika penelitian bukan untuk meneliti tentang garam. Tapi kita merupakan data-data yang sepertinya mengarah ke garam, jadi kita ungkap, kita tulis satu tulisannya. Jadi mencermati metode pembuatan garam, diduga sisa-sisa tembikar yang ada di situs Samudra Pasai itu adalah wadah atau alat untuk merebus, memasak air laut menjadi kristal garam. Jadi dalam memproduksi garam ini menggunakan alat-alat dari tembikar. Kemudian dilihat dari space atau keruangan, konsentrasi sisa tembikar pada pematang-pematang tambak itu masih berada di dalam kawasan situs Samudra Pasai, jadi tidak terlalu jauh. Jadi kita menduga bahwa sisa-sisa tembikar itu memang jejak-jejak pembuatan garam pada era Samudra Pasai. Kemudian yang perlu kita ketahui pada masa sekarang, Aceh hingga sekarang merupakan daerah penghasil garam terbesar di Sumatera. Jadi penghasil garam terbesar Sumatera adalah Aceh ya. Namun pembuatan garam di Aceh, maksud saya di Samudra Pasai, dalam hal ini kita anggap merupakan akar budaya ya, pembuatan garam di Aceh pada masa sekarang, karena masih ada konsistensi pembuatan garam hingga pada masa sekarang ya, yang mungkin sama dengan masa lalu itu, mereka konsistensi tetap menggunakan metode perebusan, tidak dengan penguapan di pantai ya. Nah, mengapa mereka memilih metode perebusan? Antara lain faktornya karena cuaca ya. Jadi di Aceh itu ketika musim kemarau itu masih sifatnya basah. Saya
baca-baca literasi, kemudian saya juga menanya ke ahli garam, karena cuaca di Aceh itu kemarau itu basah, jadi masih ada hujan, jadi panas matahari itu belum cukup untuk menguapkan air garam menjadi kristal. Jadi apa ya, penguapannya seperti dipaksa dengan direbus. Ya, seperti itu, ada konsistensi. Kemudian ke depannya mungkin dari riset tentang garam ini masih perlu pendalaman, misalnya analisis tembikar, misalnya untuk unsur-unsur mineralnya, apakah ada NaCl, kemudian ada unsur mineral lain, kemudian juga untuk mengetahui sumber bahan yang digunakan, dan juga mendalami mengenai manuskrip. Tadi baru saya sampaikan hanya ada baru satu sejarah Melayu. Sejarah Melayu pun masih sangat datar ya pembahasannya, karena kita belum melakukan kritik intern, ekstern terhadap manuskrip. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan garam di Samudra Pasai. Ya, next. Ya, ada kekurangannya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Libra atas paparannya. Sebenarnya masih ada satu presenter lagi, yaitu Ibu Nur Azizah, namun sepertinya tidak bisa hadir hari ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Ruth India Rahayu untuk memberikan tanggapan kepada para presenter hari ini. Untuk Ibu Ruth dipersilahkan. Jadi hanya 4 ya? 3 ya? Ada 3, Ibu. 3 ya? Iya. Selalu dalam tiap panel absen 1. Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Tapi secara keseluruhan sebelumnya saya ingin jelaskan dulu apa itu kerangka berpikir dari tema kedua ya, yang berhubungan dengan dampak sosial, lingkungan, ekonomi dari kebijakan yang berbasis budaya. Nah, kemarin tuh kami juga sudah membuat dalam konferensi yang kemarin tuh kami juga sudah coba mengulas tema ini, dan tampaknya kita juga punya satu titik temu bahwa problem yang kita hadapi sekarang ini adalah problem kehancuran biosfer bumi yang membuat perubahan iklim di situ kan. Nah, kalau kita telusuri selama ini mengapa itu terjadi, ini kan juga sebagai satu akibat pembangunan ekonomi yang terlalu mengejar pertumbuhan dan tidak memperhatikan aspek ekologi dan tradisi masyarakat. Nah, ini kan problemnya. Nah, kita ingin membalik satu mitos bahwa pembangunan kemajuan itu ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Kita ingin membalik itu dengan paper-paper dan nanti rekomendasi-rekomendasi dari seluruh pekerjaan Bapak Ibu semua yang ada di sini, atau sekarang ibu-ibu ya. Mungkin karena saya perempuan jadi semua perempuan. Itunya. Nah, jadi walaupun ini penelitian arkeologis ataupun penelitian yang bersifat terapan seperti RPTRA tadi, sebenarnya kita ingin membungkus ke arah sana, ke arah bahwa kita ingin memulihkan ruang hidup kita ini, ekologi kita terutama. Ekologi yang nanti dampaknya ke sosial, tetap menciptakan relasi kohesivitas sosial, dan yang lain adalah memberikan juga aspek ekonomi. Jadi 3 pilar ini tidak terpisahkan, ekologi, ekonomi, dan sosial. Nah, ini kerangkanya. Baik. Nah, sementara kalau kemudian kita hubungkan dengan cara berpikir masyarakat tradisi, walaupun di dalam paper-paper yang sekarang ini tidak terlalu banyak yang tradisi, ada sih tadi seperti yang batik ya, tapi juga ini garam. Itu kalau kita lihat pasti mereka ini di masa lalu, kalau kita lihat, dan sebenarnya warisan itu masih kelihatan di komunitas adat terutama atau komunitas lokal ya di Nusantara ini, itu pasti mereka ketika melakukan kegiatan ekonomi ini selalu dikorelasikan dengan sekaligus merawat ekologinya, karena asumsinya sumber daya alam atau ekologi inilah ya, ini yang memberikan dampak ekonomi kepada mereka ya, seperti garam tadi ya,
seperti garam. Nah, karena itu supaya kegiatan ekonomi mereka berkelanjutan, maka ekologinya harus dipelihara. Ini kan cara berpikir di masa lalu yang menarik, yang sekarang hilang. Nah, untuk itu mereka percaya bahwa ekologi ini juga ada yang menguasai yang disebut aspek transendental. Saya nggak tahu apakah disebut Tuhan, roh leluhur, apapun, setiap lokal itu punya kepercayaannya ya. Nah, jadi mereka seringkali merasa bahwa di setiap ruang mereka hidup itu ada aspek yang transendental, yang menjaga bumi, ekologi, dan juga menjaga kesatuan dari masyarakat itu sendiri, melindungi gitu kan, merawat dan melindungi. Karena itu biasanya di dalam tradisi masyarakat kita ini juga selalu terhubung tiga, hampir sama dengan tadi, yang transenden, yang sosial, relasi sosial, organisasi sosial, dan kemudian juga yang ekonomi. Ini hampir serupa dengan pilar kita tadi, yang ekologis, yang sosial, dan yang ekonomi. Nah, tampaknya ini yang kita punya asumsi bahwa pembangunan berbasis kebudayaan, kebijakan yang berbasis kebudayaan itu harus merekatkan kembali pilar-pilar yang di masa modernitas pembangunan bertumpu bertumbuh pada komoditas ya, pembangunan yang bertumbuh pada pertumbuhan ini itu menjadi terpecah relasinya. Nah, kita ingin menyatukan. Jadi kalau mau pembangunan ekonomi sekaligus juga membangun ekologinya, sekaligus juga mungkin juga merawat kepercayaan kepada yang transenden, apapun yang disebut yang transenden, tetapi transenden ini juga kepercayaan apapun ya, ini juga mesti dirawat karena masyarakat biasanya mempercayai bahwa aspek ekologi dan manusia itu juga ada yang ini, apapun yang disebut. Nah, kita ingin merekatkan itu yang selama ini itu hancur, terputus-putus karena pembangunan yang bertumbuh pada pertumbuhan ekonomi untuk mengejar komoditas nggak peduli dan banyak menghancurkan. Ini kerangka berpikirnya. Maka kemudian saya akan coba mereview berdasarkan kerangka-kerangka ini supaya juga nanti seluruh hasil karya ibu-ibu ini itu juga bisa memberikan sumbangan untuk kebijakan yang berbasis kebudayaan, yang berkelanjutan intinya, di mana juga sekaligus merawat ekologi. Nah, saya akan memulai dari yang pertama tadi, batik ya, Mbak Citra ya, saya panggil Mbak aja, Ibu Citra. Nah, karena itu masukan saya untuk Ibu Citra, ini kan unit analisis Anda adalah batik ya. Selama ini kalau mau kita kritik, pemerintah ataupun masyarakat kita sendiri juga selalu berpikir untuk mengembangkan batik. Batik itu untuk pariwisata, untuk komoditas. Kan hanya itu. Tapi nggak pernah memikirkan bahwa batik ini punya rentetan historisnya. Nah, ini yang nanti tolong Anda ungkap ya, di Giri Layu itu saya yakin batik bukan karena pandemi kemarin. Jauh sebelumnya pasti sudah ada tradisi membatik. Dan tradisi membatik seperti yang sudah Anda katakan tadi, itu juga berhubungan dengan suasana batin, berhubungan dengan hal-hal yang transendental, ya kan? Dan batik di masa lalu pasti juga berhubungan dengan perawatan ekologi, karena bahan-bahan untuk membatik itu kan dihasilkan dari bumi mereka sendiri, misalnya warna biru dari tanaman nila atau yang lain dan yang lain, atau kunyit gitu ya mereka pakai gitu ya. Nah, saya nggak tahu sekarang bagaimana. Justru kalau bisa Anda melacak, dulu orang membatik termasuk menenun itu sekaligus merawat bumi, merawat tanaman, ekologinya dirawat. Karena ekologi inilah yang menghasilkan berbagai bahan-bahan untuk pembatikan, kan itu. Tetapi di era modern, ketika pewarna itu sudah dihasilkan oleh pabrik, ya, kemudian banyak pembatik beralih ke warna pabrik, sehingga mereka nggak lagi mengurus ekologinya. Nah, ini kan menjadi terputus gitu loh ya, relasi antara para pembatik dengan ekologinya. Nah, maka kalau kemudian desa itu mau dijadikan desa wisata, ini kan kemudian asumsinya hanya mengejar uang, tapi tidak sekaligus memulihkan ekologinya. Nah, kita ingin justru kalau desa ini mau dijadikan desa wisata sebagai kebijakan pemerintah atau kebijakan desa setempat atau apapun ya, itu juga asumsinya harus bahwa yang dibangun
itu adalah keseluruhan, bukan hanya batik untuk uang, ya, tetapi batik dengan adanya batik ini sekaligus merawat komoditas. Maka barangkali bagaimana, kok merawat komoditas, merawat ekologi. Nah, bagaimana merawat ekologi? Mungkin mulai harus ada gerakan menanam lagi untuk membuat, saya nggak tahu itu yang harus Anda riset, bahan-bahan pewarna atau serat atau apapun ya. Sehingga kemudian di desa Giralayu itu, desanya itu terawat, kan itu pegunungan kalau nggak salah ya. Nah, pegunungan jangan hancur, tapi juga ini dirawat menjadi sumber bahan baku dari batik ini. Nah, coba Anda telisik, Anda ungkap, Anda telusuri kesejarahan batik sendiri di situ. Dan pasti dulu ini ada hubungannya dengan yang transenden. Ketika mereka membatik, mereka puasa, mereka ini. Kayak gitu masih ada nggak sekarang? Karena semua terhubung dulu, ekologi, yang transendental, dan yang batik itu sendiri. Dan batik kan tidak sekedar untuk dijual, tetapi juga ini bagian dari ritual, bagian dari bagian dari mereka sendiri untuk melangsungkan hidup. Simbol-simbol kehidupan itu ada di dalam batik biasanya dilukis. Nah, usulan saya untuk Mbak Citra, coba riset Anda jangan begitu teknis ke urusan komoditas ya, untuk menjawab kemiskinan. Kemiskinan nggak bisa juga dijawab dengan hanya soal batik ya. Apalagi batik ini penting karena memberikan nafkah atau menjadi nafkah utama di situ. Dan satu hal yang penting, batik berhubungan dengan para perempuan. Nah ini kan, dan para perempuan secara tradisional kan selalu diperankan menjadi penjaga reproduksi sosial, berbagai hal untuk mereproduksi masyarakat dan segala tradisinya. Mulai dari pemulihan penyiapan tenaga kerja, menyiapkan makanan, berbagai upacara dan kelangsungan lain. Urusan membatik ini juga urusan reproduksi sosial. Ketika hal ini terhubung dengan bagaimana ibu-ibu itu ketika membatik, ini juga sekaligus merawat buminya dan lain-lainnya ya, sambil mengasuh anak dan lain-lain. Ini kan di era modern aja batik kemudian diarahkan ke industrialisasi. Padahal ibu-ibu ini belum sampai ke urusan industrialisasi. Mereka batik masih menjadi bagian dari tradisi walaupun menghasilkan ekonomi. Karena itulah ada keterbelahan di dalam diri ibu-ibu tadi. Di satu pihak ini menghasilkan nafkah utama, di lain pihak hanya disebut sambilan. Saya nggak tahu nafkah utama mereka apa. Apakah mereka masih pada pertanian nggak? Mereka masih punya sawah, ladang? Iya, suami mereka bertani. Oke. Pasti mereka akan mengatakan bahwa yang utama adalah pertanian. Dan perempuan itu hanya pencari nafkah tambahan kan gitu. Pembagian kerja secara gendernya kan udah kelihatan. Padahal enggak begitu gitu ya. Nah, oke. Jadi apapun penduduk di situ masih terhubung dengan ekologi ya. Pasti juga dengan hal-hal yang transendental deh, karena ini masyarakat pertanian ya biasanya. Mungkin mereka ada upacara apa dan sebagainya. Dan yang lain tentu saja berhubungan dengan aspek ekonomi. Nah, 3 hal ini coba Anda telusuri. Kalau kita unit analisisnya adalah batik, maka coba dilihat dari para perempuan itu sendiri, bagaimana di masa lalunya, dalam sejarahnya, mereka membatik. Mereka mencari warna, serat-seratnya, apakah dihasilkan dari desa itu sendiri. Ya, kalau iya, itu menarik untuk ditulis ya. Kalau tidak, saya nggak yakin, pasti ada. Kalau sekarang mereka pewarna dan lain-lain itu sudah dari pabrik, itu sejak kapan? Bahwa pembatikan mulai tergantung kepada industri, tidak lagi mampu disediakan oleh sumber daya alamnya. Asumsinya sumber daya alamnya sudah mulai hancur atau dihancurkan, nggak dikerjakan. Nah, sehingga nanti kalau Anda akan mengulik ini, keseimbangan mengulik ini, nanti Anda bisa memberikan satu rekomendasi, rekomendasi untuk kebijakan kebudayaannya adalah bagaimana desa Girilayu itu direkatkan lagi kalau mau dijadikan desa wisata. Berarti pertama adalah ruang hidup itu dipulihkan, dibangun, ditanami lagi dengan aneka tanaman untuk mendukung perbadian.
Itu yang pertama yang harus ada menurut saya. Sehingga para ibu-ibu ini di dalam menyelenggarakan proses pembatikan tidak tergantung beli-beli pada industri yang harganya fluktuatif. Dan itu yang membuat para pembatik ini nggak miskin terus, bukan soal di penjualan, tetapi juga di soal penyediaan bahan yang nggak mampu mereka adakan. Nah, mungkin ini juga akan menciptakan lagi, menumbuhkan pertanian yang baru, pertanian yang berhubungan dengan penyediaan bahan-bahan batik. Tapi Anda lacak dulu, historisnya ada nggak? Kalau ada, itu yang harus ditimbulkan. Kalau nggak ada, pertanyaannya dari mana mereka dulu memperoleh itu? Demikian rupa sehingga cara mereka berekonomi dan berelasi sosial dalam kerangka pembatian itu bisa Anda gambarkan. Sehingga sekali lagi kalau mau menjadikan desa wisata itu integrated juga dengan penyangga-penyangga Girilayu sebagai desa batik itu. Nah itu Anda ungkap, termasuk juga bagaimana ibu-ibu itu menciptakan motif. Apakah menciptakan sendiri atau itu sudah ada motifnya, tinggal membuat aja karena motifnya nggak tahu turun-temurun gitu ya. Tapi itu perlu Anda telisik soal motif. Motif itu siapa yang menciptakan? Apakah juga nenek moyang atau mereka ambil dari kota atau dari apa? Kota itu maksudnya dari Jogja atau dari mana gitu ya? Dari keraton-keraton itu atau bagaimana? Proses transformasi pengetahuan mengenai pembuatan motif ya, mengenai motif pembatikan itu juga dari mana? Dan juga reproduksinya itu bagaimana? Apakah mereka menularkan ini kepada anak-anak mereka? Ada nggak proses itu ya? Nah, itu juga harus kita lihat supaya kemudian kita bisa mapping sejauh mana daya survival, modus of survival-nya para pembatik ini ya, tidak hanya untuk ekonomi, tapi juga untuk kelestarian ke depan, regenerasinya, ada enggak? Ya, itu satu. Yang kedua juga kaitannya dengan ekologi. Ada enggak? Kalau enggak ada, itu nanti menjadi rekomendasi. Pemulihan ekologi menjadi penting sebagai daya dukung proses bukan industri ya, proses tradisi batik ini ada berjalan terus. Jadi reproduksinya tidak hanya pengetahuan kepada generasi muda, tetapi juga kepada ekologinya harus dipulihkan untuk menjadi daya dukung. Nah, dengan Anda punya pemetaan ini, apalagi kalau Anda bisa melihat akar ke atasnya, maka kita bisa memberikan masukan kebijakan apa itu pembangunan desa wisata Girilayu, tetapi tidak dalam kerangka pertumbuhan ekonomi saja, jadi komoditas doang, tetapi juga berkelanjutan. Asumsinya adalah kelanjutan di sini asumsi menghubungkan dengan pemulihan ekologinya. Nah itu rekomendasi kita nanti di situ Mbak. Jadi kita coba melawan segala hal hanya untuk komoditas, tapi alamnya tidak dipulihkan. Nah ini syarat. Maksud kita di sini sebenarnya untuk konvensi kebudayaan ini. Jadi 3 unsur itu tidak boleh terlepas, atau kalau sekarang ini sudah terpecah-pecah, itu yang harus kita rekatkan kembali. Nah, tugas riset Anda mengungkap itu dan menemukan di mana keretakannya, keterpisahannya, untuk memberikan satu rekomendasi untuk melekatkan lagi 3 unsur ekologi, manusia, sosial, dan yang ekonomi, atau yang transenden, yang sosial, dan juga ekologinya. Sama, 3 pilar ini. Ini acuan kita, ini kerangka kita di dalam berpikir tentang pembangunan kebudayaan atau berbasis kebudayaan di situ. Nah, jadi itu ya Mbak ya, untuk masukan untuk Mbak Citra. Ya, nyun sewu Ibu, bisa menyampaikan sedikit. Jadi begini Bu, di paper saya itu sudah dituliskan bahwa di Girilayu itu mereka terhenti di proses pembatikannya saja Ibu. Jadi mereka itu tidak memproses. Kenapa mereka menstatementkan diri sebagai sanggan, begitu? Karena mereka tidak melakukan proses dari awal sampai dengan akhir. Mereka skillnya hanya membatik. Jadi mereka tidak membatik gini kan? Iya, ya, membatik saja. Gini kan? Iya. Bahannya mereka dari mana? Tidak memproses Ibu. Jadi bahannya itu dari kainnya, malamnya itu dari Solo Ibu. Dari Solo. Nah kan, ya. Oke. Dari Solo. Iya, tapi apakah itu sejak dulu? Atau mungkin kalau bisa Anda telusuri sejak kapan?
perempuan di Girilayu membatik? Yeah. Apakah karena ada pedagang-pedagang batik mulai bermunculan di Solo awal abad 20? Kan itu juga harus dilihat. Yeah. Sehingga kemudian mereka tidak menciptakan, tidak menanam bahan. Oke, tapi apapun, Mbak, tetap Anda harus menghubungkan dengan ekologinya, karena membatik itu kan pakai ruang. Di mana mereka membatik? Di teras Ibu. Ya. Apakah mereka masih punya teras? Kalau terasnya hancur, nggak punya teras lagi, bagaimana? Jadi tetap saya yakin di dalam proses membatik ini mereka juga memproduksi ruang. Ekologinya itu mereka bangun. Ini khas para ibu. Mereka rawat gitu ya, supaya nyaman membatik dan sebagainya. Itu tetap. Tetapi karena kita ingin juga menghubungkan antara produksi batik ini tidak hanya punya relasi dengan ekonomi, tetapi juga dengan pembangunan ekologinya. Merawat, mempertahankan apa yang ada di situ. Nah, seperti itu. Nah, itu yang saya kira harus Anda temukan. Mungkin yang Anda lihat sekarang ini hanya empiris. Sesuatu yang sebenarnya sudah terpecah-pecah gitu ya, korelasi antara para ibu dengan ekologinya. Kan mereka masih petani, walaupun membatik. Iya kan? Nah, iya, Ibu. Yang kayak gitu. Terus tradisi yang lain adalah ritual-ritualnya ketika membatik atau ketika bertanam, ada nggak upacara-upacara selamatan atau dan lain-lain. Itu menjadi penting juga. Karena kalau bisa ditulis ini sebagai sebuah tulisan, kalau mau ini dijadikan desa wisata, kan Anda harus punya cerita tentang desa itu. Narasinya. Iya dong, narasinya. Bagaimana? Ya, oke. Itu saja. Jadi saya nggak mau itu dijadikan desa wisata, kemudian itu hanya digenjot untuk komoditas doang gitu loh. Ekologinya nggak dibangun, tradisi masyarakatnya nggak dibangun dan lain-lain. Kayak gitu ya. Jadi tugasnya Mbak cerita itu ke situ seharusnya nanti. Ya, karena itu temukan dulu sejarahnya. Dulu begitu nggak ya, gitu ya. Kalau sekarang enggak, saya yakin begitu kok. Itu umum ya, pola umum dari desa-desa pemproduksi apapun ya di Nusantara itu 3 pilar itu selalu terkait. Tapi modernisasi membuat ini terputus-putus gitu loh. Nah, tugas kita merekatkan kembali itu semua. Jadi masyarakat itu menjadi masyarakat yang nggak terasing dengan ruang hidupnya gitu, dengan ekologinya, kan itu. Oke, itu ya catatan saya. Jadi itu Anda temukan sambil juga nanti memberikan masukan untuk policy kebudayaan, untuk pembangunan desa wisatanya ya, supaya tetap menekankan pada aspek pembangunan ekologinya. Itu Mbak, saya beralih ke Mbak Fania. Mbak Fania agak berbeda dengan yang lain karena ini dipilih sengaja karena mewakili urban dan kota ya. Jakarta kan kota ya. Nah, tentu daerah urban khas, walaupun sejarahnya itu sejarah yang baru, bukan sejarah yang lama ya. Jadi pasti agak sulit untuk melacak historis orang Lenteng Sawah. Saya dulu pernah tinggal di Lenteng Agung, tetangganya Lenteng Sawah, dan saya mengenal daerah itu ya. Nah, tetapi yang penting begini, tetap saja bahwa kita harus kaitkan arah pembangunan pemulihan RPTRA ini dengan pembangunan berkelanjutan yang berbasis kebudayaan. Karena kebudayaan ini kan selalu asumsinya ada berkelanjutan. Dan untuk itu pembangunan RPTA itu berarti bagaimana RPTRA ini keberadaannya sekali. Yang pertama, dia menyumbang pemulihan lingkungan setempat. Itu kan lingkungan di situ sudah penuh dengan rumah, nggak ada hawa sejuk ya, padahal dulu Srengseng sejuk ya. Tapi di situ kan penuh dengan rumah. Lama-lama kan rumah, nggak ada lagi pohon. Dan masyarakat sudah males untuk menanam pohon karena memang tidak ada ruangnya. Nah, berarti kan asumsinya makin ke depan penduduk Srengseng Sawah ini kan makin nggak akan punya pohon yang membantu memberikan oksigen buat mereka. Kampung itu pasti akan menjadi kampung tembok gitu kan. Nah, RPTRA ini rata-rata yang saya lihat di Jakarta, rata-rata hanya RPTRA sekedar ada, tetapi kemudian tidak punya fungsi membangun relasi sosial, tidak punya fungsi memulihkan ekologi, dan juga tidak punya fungsi ke pengembangan ekonomi, gitu loh. Jadi RPTRA sekedar ada, gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah yang
diceritakan RPTRA di Srengseng Sawah itu sudah memenuhi 3 fungsi ini. Ini kan yang harus ditunjukkan, dibuktikan oleh Mbak Farina, harus dijelaskan bahwa RPTRA ini keberadaannya sekarang ini punya dampak membangun, memperkuat relasi sosial di daerah pinggiran Jakarta yang mulai individual, tidak saling kenal satu dengan yang lain, satu ya. Yang kedua juga ada dampak pemulihan lingkungan. Ya di situ ada tanaman apa? Kalau nggak ada ya justru itu yang nanti harus menjadi rekomendasi. Di samping itu, kalau menanam pohon dan lain-lain juga jangan hanya tugas pengelola RPTRA, tetapi ini juga harus berkembang menjadi bagian dari relasi sosial masyarakat itu sendiri juga menumbuhkan gitu ya. Itu. Kemudian ke dampak ekonominya apa? Saya nggak tahu kalau apakah orang akan menjual kerajinan atau apa, nggak tahu ya, macam-macam. Oke, itu yang harus Mbak Fania petakan. Kalau nggak ada, sorry, kenapa? Sebenarnya Bu, emang tidak terlalu saya jelaskan di presentasi, tapi memang dari hasil penemuan RPTRA-nya sendiri ini lebih fokus ke dampak sosial, bagaimana masyarakat berinteraksi. Tapi untuk yang pemulihan lingkungan dan ekonominya sendiri itu baik dari pemerintah, pengelola dan swadaya masyarakat sekitar itu memang belum fokus ke sana gitu. Dan sebenarnya itu yang saya rekomendasikan ke depannya untuk pemerintah dan pengelola dan swadaya masyarakat ini untuk mengembangkan itu tersebut gitu. Ya, jadi itu kalau enggak berarti itu menjadi masukan kan? Kalau ke arah ekologinya belum, juga ke arah ini. Satu hal lagi yang saya catatan, RPTRA ini kan sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak ya, untuk berbagai kegiatan. Nah itu kan menumbuhkan kembali kegiatan kesenian, olahraga dan lain-lain. Jadi ini kan sebenarnya RPTRA ini menyanggah, mendukung proses reproduksi sosial warga Jakarta yang selama ini nggak ada ruangnya. Produksi ruang di Jakarta ini kan untuk produksi komersil semua kan, komoditas untuk mengejar pertumbuhan ekonomi kan. Justru kalau bisa aktivitas RPTRA ini agak sedikit mengcounter aktif produksi ruang yang hanya untuk komoditas gitu loh. Tetapi caranya itu tadi, berarti RPTRA harus punya fungsi merekatkan masyarakat ya, atau membangun menjadi daya dukung reproduksi sosial. Anak-anak bisa saling bermain, agak remajanya bisa berkegiatan kesenian di situ, yang tua-tua bisa olahraga. Nah ini kan semua aktivitas reproduksi sosial ya, untuk membangun kohesivitas masyarakat itu sendiri. Nah yang lain tentu lingkungan. Nah ini kesadaran terhadap ekologi di penduduk masyarakat Jakarta ini kan udah terputus sama sekali. Kita tuh seperti orang Jakarta ini nggak punya ekologi gitu loh, nggak ada hubungan kita dengan ekologi. Padahal kita punya, tapi kita diasingkan dari ruang hidup kita, dari sumber daya alam kita gitu loh, diasingkan lah. RPTRA ini harus bertugas mendekatkan kembali gitu, supaya masyarakat ini nggak terpecah-pecah, utuh lagi gitu kan. Nah ini yang kita inginkan. Jadi itu nanti harus Anda jadikan satu, kalau enggak tadi ya, jadikan satu rekomendasi. Seperti itu ya untuk Jakarta. Nah kalau bisa diperluas, nggak cuma satu desa, tapi ada integrasi antara satu RPTRA dengan RPTRA lain, bahkan seperti itu ya. Jadi supaya Ibu dulu silakan. Ya nggak apa-apa, lanjutkan. Iya, jadi sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya kalau di RPTRA Cita Betawi ini inisiatif masyarakatnya cukup tinggi Bu, karena beberapa kegiatan rutin itu memang inisiatif dari masyarakat, tapi karena masyarakatnya sendiri tentunya dia punya kebutuhan sendiri atas rekreasinya mereka dan kebutuhan kesehatan, makanya kegiatan-kegiatannya lebih fokus ke kegiatan kesehatan dan rekreasi gitu. Padahal sebenarnya dia punya potensi buat jadi ruang nggak cuma hanya untuk sekedar fasilitas kesehatan dan rekreasi gitu. Nah mungkin sebenarnya dari pemerintahnya sendiri kegiatan-kegiatan yang diadakan di sana itu juga masih kegiatan yang masih bersifatnya yang tadi saya sampaikan dalam jangka waktu yang panjang gitu, per bulan ataupun per tahun gitu, dan bukan yang kegiatan yang bisa rutin yang antara bagaimana si masyarakat, pemerintah dan pengelola ini saling terhubung satu sama lain gitu sih sebenarnya. Justru itu. Maka
kalau kita belajar misalnya ya dari pembicara kemarin tuh ada yang dari Kassel, Swiss, itu kolaborasi antara engagement antara pemerintah dan masyarakat menjadi penting, persis untuk menciptakan keterhubungan ini. Ya, jadi kita coba di Jakarta ini kita produksi ruang yang sehat ya, yang sehat bukan dalam arti orang sakit dikasih obat, bukan itu ya, tetapi sehat secara keseluruhan ya, lahir batinnya itu. Nah, jadi ini produksi ruang ini menurut saya dalam konsep karena saya memang peneliti reproduksi sosial, ini bisa dikerangkakan. Kita sebenarnya menumbuhkan kembali ruang reproduksi sosial yang di kota besar itu yang dihancurin semua untuk ruang produksi komersil. Apa yang nggak ada? Mall-mall dan lain-lain kan. Daripada rekreasi ke mall kan RPTRA ini yang juga justru harus ditumbuhkan kan. Daripada mallnya gitu loh, tapi RPTRA-nya. Karena mall tidak menciptakan relasi sosial, tapi RPTRA bisa. Dan juga relasi dengan ekologi kan tadi ya. Nah itu maksudnya seperti itu. Nah, saya kira itu ya, karena ini terapan banget. Kemudian nanti bisa ditindaklanjuti dengan penelitian. Saya nggak tahu berapa tahun RPTRA itu ada untuk ngecek sejauh mana proses reproduksi sosial itu berkembang sehat di daerah situ. Tapi itu penelitian yang lain seharusnya. Tetapi untuk Anda masukannya ini yang penting, yang harus ditumbuhkan relasi tiga tadi ya, Mbak Fania. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, ini Ibu Garam, Langkang Garam. Ya Bu. Ya, saya tuh paling senang juga, walaupun saya bukan seorang arkeolog, saya tuh filsafat di latar belakang saya, tapi saya tuh senang sejarah memang. Karena itu dalam konteks sejarah saya selalu membaca bahan mentahnya adalah arkeologi gitu ya. Nah, saya tertarik garam ini diungkap karena ini merupakan proses historis. Tapi ya itu, Bu, tetap saja bahwa ini memang proses penggalian sejarah ya melalui bukti arkeologi, betul. Tetapi kita juga ingin bahwa ini nanti ada kegunaan sebagai masukan untuk apa itu tadi policy kebijakan pemerintah yang berbasis kebudayaan. Kita ingin itu yang pilarnya 3 tadi ya, ada ekologi, kesatuan antara ekologi, yang sosial dan juga yang ekonomi gitu kan. Nah, dari penelitian Ibu ini kan ada 2 aspek yang kalau hasilnya nanti bisa dilihat. Pertama adalah perlindungan situs. Usulannya nanti kan ke situ ya. Perlindungan situs itu mesti ada dan harus menurut saya. Nah, kalau itunya jelas. Nah, tapi yang ini yang menurut saya yang harus kita jawab adalah bukan soal pelindungan situs. Saya ingin tahu, ini kan menarik. Temuan arkeologisnya kan ini di daerah Garam, tapi juga ada tembikar, tanah liat. Berarti kan pada waktu itu zaman Samudra Pasir, tanahnya ini kan bagus, bisa untuk tanah liat. Padahal ini kan pesisiran kan, pesisir ya, tapi ada tanah liat ya. Kemudian yang lain selain tanah liat tadi apa? Tembikar. Ya udah, 2 hal ini berelasi. Saya bayangkan ini ada relasi wilayah pesisiran dan agak dalam lagi. Yang agak dalam itu menghasilkan tembikar, kemudian yang pesisiran garam. Saya nggak tahu apakah itu satu wilayah, satu masyarakat yang membuat tembikar itu sendiri lalu memproduksi garam, atau ada pembagian kerja secara sosial, ada masyarakat yang membuat tembikar dan membuat garam. Itu menarik kalau bisa ditemukan korelasinya. Tapi yang menarik artinya ekologi pada masa Samudra Pasir itu mampu memenuhi 2 produksi ini, garam dan tembikar. Berarti kan tanahnya sehat pada waktu itu kan. Kayu-kayu ada. Kalau nggak salah pakai kayu kan, pada masa itu pasti tembikar pakai kayu. Kayu-kayu ada tersedia. Saya nggak tahu yang sekarang, apakah daerah situs itu ini menjadi daerah produksi garam. Karena yang diceritakan Ibu tadi masih ada yang bikin garam dan tembikar itu di sekitar itu atau sudah lain? Ya, terima kasih Ibu Ruth. Untuk pembuatan garam, Ibu, di sekitar situs itu masih. Jadi tadi ada satu data etnografi pembuatan garam di luar situs ya Bu, itu ada. Ada. Dan itu di daerah lain, di daerah Aceh Besar. Jadi di perairan pesisir timur Sumatera, daerah Aceh itu
masih banyak petani garam, Ibu. Dan mungkin bisa saya tambahkan, dari BPPT itu pernah diminta untuk apa ya? Jadi pembuatan garam secara tradisional dengan menggunakan bahan kayu bakar ini kan produksinya sangat sedikit ya Ibu ya. Jadi lagi diupayakan bagaimana produksi garam sekarang di Aceh itu hasilnya bisa lebih meningkat gitu Ibu. Mungkin perlu apa bahan bakar lain selain kayu, misalnya dengan meminjam atau apa ya istilahnya menggunakan bahan bakar yang ada di industri-industri di sekitar pembuat garam, Ibu. Lagi diupayakan. Kalau sekarang pakai apa pembakarannya? Masih pakai kayu, Ibu. Pakai kayu. Oke. Iya. Ini kan ada persoalan, Bu. Pada saat Samudra Pasai, ekologi yang mendukung produksi garam dan tembikar itu terpenuhi karena ekologinya masih bagus. Sekarang ekologinya kan hancur, harus kita akui loh, hancur di daerah Aceh. Apalagi dengan tsunami, Ibu. Ya, saya beberapa kali lewat daerah yang itu sebut, tapi baru tahu bahwa itu ada situs arkeologi. Iya. Itu kan hancur sama sekali dan nggak terawat dan nggak berusaha dipulihkan. Nah, seharusnya kalau nanti menjadi rekomendasi untuk pemerintah, pertama adalah situs jelas ya, itu harus dilindungi. Yang kedua adalah kalau pemerintah ingin mengembangkan produksi garam, ekologinya harus dibangun, Bu, sekali lagi. Baik. Iya. Jadi memperhatikan ekologi ya, Ibu ya? Iya, nah pembangunan ekologi ini kan saya yakin masyarakat sekarang udah cuek-cuek aja kan di situ, nggak mau memulihkan. Karena seingat saya melihat di Madura dan juga di Pantura, Jawa Tengah ini kan Gresik, itu kan garam semua ya. Itu sekarang produksi mereka merosot karena apa? Polluted air lautnya. Polusi kan air pantai Jawa ini kan terpolusi semua. Banyak lumpur ya. Nah, sehingga produksi garam mereka buruk dan harganya jelek. Nah, kan berarti ada korelasi antara problem ekologi dengan produksi garam kan? Garamnya menjadi tidak berkualitas. Nah, saya tidak tahu garam di Aceh itu kualitasnya yang sekarang ini menurun atau tidak. Tapi yang saya amati di Jawa itu jelas. Maka banyak petani terutama di Madura itu gulung tikar, nggak lagi produksi garam karena jatuh, karena garamnya jelek. Nah, pemerintah bahkan masyarakat tidak pernah menghitung bahwa penurunan kualitas garam itu karena problem ekologinya nggak diurus gitu loh. Iya. Nah, karena itu kalau ingin menaikkan produksi garam kan berarti ekologinya juga harus diurus. Ya kan? Satu ya. Yang kedua, termasuk kalau alatnya untuk Aceh tadi kan tradisinya pakai tembikar, itu direbus. Nah, apakah masyarakat masih bisa sekarang membuat itu? Kalau nggak bisa, hasilnya sedikit, mungkin tanah-tanah sudah nggak memenuhi kualitas menjadi tembikar yang baik. Ya artinya kan ekologinya, bukti bahwa ekologi hancur. Nah, menurut saya, walaupun Ibu penelitian arkeologi, tetapi kan dihubungkan juga dengan etnografinya. Nah, di ranah etnografi itulah Ibu temukan problem ini, Bu. Problemnya. Jadi bukan penelitian arkeologi ansih ya, tetapi problem di etnografinya supaya kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana membangun daerah itu kalau mau membangkitkan petani garam dan tembikar. Ekologinya harus digarap gitu loh. Hampir sama dengan batik tadi ya. Nah, jadi di situ itu pertama. Yang kedua, etnografi yang menarik adalah saya tidak tahu garam ini kemudian menjadi dekat dengan perempuan atau laki-laki. Baik Ibu. Kalau untuk garam itu laki-laki Ibu. Ada laki-laki ada perempuan. Oke, seimbang. Yang rebus garam itu laki-laki atau perempuan? Rancang garam di situs Samudra Pasai itu dilakukan oleh perempuan. Tetapi yang di luar situs 6 km tadi itu oleh laki-laki. Oke, Ibu akan fokus di situs atau di luar situs? Saya penelitiannya situs Ibu, karena ingin membuktikan, bukan membuktikan, mengungkap bahwa sebetulnya garam itu kita sudah dikenal sejak masa lalu, sehingga sekarang kenapa kita ada problem garam ya Ibu, misalnya impor gitu itu Ibu. Makanya itu problem ekologinya tadi Bu. Ya baik Bu. Ya. Oke. Jadi kalau Ibu fokus di situs, itu kan lancang garam dikerjakan perempuan, berarti dengan para ibu kan, berarti kan dekat dengan
aktivitas reproduksi sosial kan, mereproduksi masyarakat itu sendiri kan. Kalau sudah mulai berkurang masyarakat garam, itu kan artinya ada yang hancur, ekologinya mungkin makin hancur. Saya nggak tahu, mungkin produksi air laut di sana sudah poluted ya, sehingga kualitas garamnya lebih buruk sekarang ini. Tsunami kemarin kan lebih menghancurkan lagi, banyak lumpur dan lain-lain ya. Nah, Iya, itu kan jadi artinya pantainya sudah penghasilan, berubah. Gitu. Ya. nah makanya berarti kan penghasilan karena kualitas garam jelek, penghasilan juga menjadi Iya, kurang kan? Karena garam di Indonesia itu drop turun, makanya kita impor Bu. Kenapa? Ekologinya ini nggak diurus. Nah, garam kan yang bagus membutuhkan air laut yang sehat. Air lautnya polluted semua. Nah, itu loh maksud saya. Nah, jadi kalau yang arkeologi tadi bisa diusulkan untuk menjadi situs perlindungan ya, tapi ini saya bicara yang etnografinya, yang dihubungkan dengan kesekarangan. Jadi pemerintah kalau mau tadi sekali lagi menaikkan produksi garam masyarakat di situ, bukan hanya soal tradisi bagaimana membuat garam, tapi ekologinya diurus dong, supaya kualitas garamnya bagus. Nah, Ibu teliti ini, apalagi Ibu tadi mau meneliti soal mineralnya bagaimana. Coba mineral dulu dibanding sekarang. Beda nggak? Saya yakin beda gitu loh. Tapi di sini justru persis menunjukkan persoalan ekologi. Saya yakin mineralnya udah jauh, Bu. Nah, tapi nanti bisa dikembangkan Ibu kan untuk penelitian mineral di masa lalu dan mineral di masa sekarang untuk melihat kehancuran ekologinya tadi. Nah, jadi ini yang kita inginkan, penelitian sejarah arkeologis pun kita perlukan untuk memberikan masukan tadi, kebijakan yang berbasis kebudayaan. Nah, masukannya di sini ini. Jadi ekologinya. Jadi sekarang ini selalu orang kemiskinan karena produk kami tidak laku dijual. Bukan itu, produk kami kualitasnya menurun karena ekologinya hancur, kan itu sebenarnya. Terutama yang basisnya alam ya. Seperti itu Bu, usulan saya. Nah, kalau di situs itu pekerjaan perempuan, ini menarik untuk mengangkat para perempuan-perempuan ini. Apakah dari garam aja cukup? Jangan-jangan mereka juga ada sambilan pekerjaan yang lain. Karena seingat saya pernah observasi, nggak riset serius ya, pasca tsunami di wilayah Aceh Utara itu sampai Aceh besar, ibu-ibu yang tadinya menganyam tikar dari pandan-pandan, pandannya kan kemudian hancur. Mereka kehilangan pekerjaan, terutama yang tua-tua. Nah, kan ada soal problem ekologi ya, sehingga mereka disebut miskin karena nggak ada nafkah gitu loh. Tapi yang nggak pernah dipikirkan selama ini adalah, loh kalau mau membuat ibu-ibu ini nggak miskin, pulihkan ekologinya gitu loh, supaya pandan-pandan ini tumbuh lagi, ibu-ibu bisa menganyam, kualitas anyamannya bagus, kan itu sebenarnya logikanya seperti itu gitu loh. Betul Ibu. Bukan, Ibu bisa menambahkan yang dikerjakan perempuan selain garam itu tembikar, Ibu. Kalau tembikar itu pasti dikerjakan perempuan. Kita observasi di beberapa tempat etnografi penganjun tembikar, semua perempuan, Ibu. Nah, apalagi itu ya. Nah, kenapa perempuan bikin tembikar? Itu pertanyaan besar, Bu. Kenapa perempuan? Kenapa nggak laki-laki? Dijawab banyak laki-laki. Kenapa di Aceh perempuan? Nah, itu kan kalau Ibu bisa menemukan, itu kan menarik. Pasti hubungannya dengan tradisi. Kedekatan apa perempuan dengan tembikar dan tanah? Ini kan tanah ya, Bu ya? Iya, tanah. Nah, apa kedekatan perempuan dengan tanah dan tembikar? Dan tembikar biasanya buat masak kan. Semua ini kan alat-alat yang berhubungan dengan relasi ekologi dan reproduksi sosial, Bu. Ya betul, Bu. Matur nuwun, Bu. Itu kalau mau dengan urusannya dengan masak ya, Bu, ya, dengan dapur perempuan. Dan juga tanah, bumi, ekologi. Iya kan? Nah, kalau ini hancur, perempuan mengalami alienasi karena semua harus beli gas. Betul. Tembikar nggak ada lagi kompor. Nggak ada kayu lagi, maka beli gas. Maka kemudian kedekatan mereka dengan alam menjadi terjauh, menjadi terputus hubungannya dengan ekologi, dengan alam, sehingga perempuan nggak lagi merawat alam gitu loh. Baik. Jadi kehancuran itu kan karena kita ini relasinya dengan alam diputus. Dan kita bisa menunjukkan relasi dengan alam kayak gitu tadi, aktivitas membuat tembikar, batik, dan lain-lain gitu ya. Nah, usulan saya akan menarik kalau diarahkan ke sana supaya nyambung dengan topik atau misi dari konferensi kebudayaan yang sekarang ini, khususnya tema 2 ini, tema yang saya kurasi ini.
maunya di sana Ibu konsepnya. Oke, saya kira itu. Apakah masih ada? Matur nuwun Ibu. Ada pertanyaan? Karena ini semua sumbernya data primer, saya kira kita nggak usah pakai teori yang tadi ya, karena semuanya mau deskripsi ya, etnografis, deskriptif, jadi nggak ada yang metaforik. Jadi menurut saya silakan dilanjutkan untuk ditekuni, diperdalam dengan kerangka yang tadi sudah saya berikan masukan. Jadi kita mau memulihkan ruang hidup kita dengan cara seperti ini. Nah itu kayaknya kecil, tapi siapa tahu ini juga bisa besar kalau ini dikerjakan oleh semua orang. Itu menjadi pikiran semua orang gitu kan. Iya, seperti itu Mbak Cindy. Ya, Ibu. Kalau masih ada yang mau bukan dipertanyakan, klarifikasi silakan. Masih ada waktu sampai jam berapa kita? Tadi agak telat. Mungkin ada waktu 5 menit lagi. Oke, silakan. Terima kasih Ibu Ruth atas masukan-masukannya. Saya buka sesi tanya jawab bagi para peserta. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat dengan format nama, _asal, _pertanyaan. Langsung aja Mbak, sedikit langsung raise hand aja, ngomong langsung. Karena kita hanya orang sedikit. Jika apabila ada yang ingin bertanya, silahkan langsung menekan tombol raise hand. Dipersilahkan juga untuk para presenter apabila ada yang masih ingin ditanyakan atau menanggapi presenter yang lain. Ada yang izin salat asar, Ibu Libra. Iya. Iya, oke. Oke, gimana Bu? Tapi kerangka 3 tadi bisa dipahami ya. Kita harus memberikan kerangka penelitian kita ke arah 3 hal tadi, sehingga rekomendasi untuk policy kebudayaannya menyangkut pembangunan untuk merekatkan kembali 3 pilar yang sekarang ini terputus-putus itu. Itu arahnya supaya berkelanjutan pembangunan ini. Oke, gimana? Bukan bisa dipahami. Kira-kira bagaimana? Ada tanggapan? Kalau enggak ya. Apa ada yang mau menanggapi lagi? Kalau tidak, mungkin Ibu Ruth saya izin kita sudahi saja Ibu ya. Ya, oke. Ya. Mungkin Ibu Ruth ada closing statement yang ingin diberikan lagi? Enggak, ini kan bukan seminar harus closing statement. Oke, baik Ibu. Saya sudah bicara panjang lebar tadi. Ya. Pokoknya saya hanya mengingatkan, tolong seluruh karya Anda dikemas di dalam konteks merekatkan kembali, membangun kembali 3 pilar tadi. Ekologi, relasi sosial, atau organisasi sosial, dan yang lain adalah ada dampak ekonomisnya. Itu 3 pilar itu yang menjadi penting. Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Ruth, terima kasih para presenter dan para peserta. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jadi demikian diskusi panel 3 ini telah berakhir. Saya ingin mengingatkan untuk para peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti kegiatan Ikonik di hari esok, di mana jadwalnya dapat dilihat pada Instagram Ikonik. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Selamat malam. Saya boleh live ya?